Terus, kan sama jadi presbem ini kan tentunya beban, serta tanggung jawabnya itu kan makin, apa ya, makin banyak. Yang tadinya hanya misalkan mungkin jadi, staf muda ataupun staf ahli kalau misalnya di himpunan ya kan, kalau di presbem juga ada fungsionaris mungkin dan, apalagi sekarang kan jadi presbem ya dan itu harus menaungi ibaratnya menaungi dari, organisasi-organisasi yang ada di Pens, terus, mahasiswa Pens itu sendiri. Kira-kira tuh, selama 2 minggu ini udah ada hal-hal yang baru nggak sih Mas? Atau yang belum pernah Mas, Iwan tuh temuin baru sekarang ini jadi presbem baru Mas temuin? Kalau untuk sampai saat ini sih, ya fine-fine aja sih. Maksudnya dalam artian kayak berkumpul dengan teman-teman jurusan lain atau mengonsep bareng dan sebagainya, kayak itu udah pernah saya rasakan sebelumnya gitu kan. Maksudnya dengan kumpul dengan jurusan lain dan sebagainya. Jadi sampai saat ini saya belum merasakan hal yang kayak benar-benar, "Oh ini sulit banget bagi saya nggak kuat dan sanggup." Iya, Alhamdulillah sampai saat ini ya lancar-lancar aja gitu. Nah semoga sampai akhirnya pun lancar seperti itu. amin. Mungkin itu salah satu benefit kalau kita, udah terbiasa di dalam organisasi mungkin ya. Berarti Relasi. iya, Kita kebingungan sedikit tinggal tanya kanan kiri depan. iya betul. Apalagi 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 Mas Iwan kan relasinya tadi udah ada kakak tingkat yang udah mungkin berpengalaman dan itu mungkin banyak insight ya, insight dari mereka begitu. Mmm. Kira-kira nih Mas Iwan, kalau misalkan nih ya penonton nih ya, misalkan menonton nih, mungkin ada dari angkatan 2021, 2022, kalau misalkan mau apa ya, mau bertanya-tanya sama Mas Iwan nih mengenai tentang presbem tuh bisa nggak sih Mas? Oh, sangat boleh gitu, itu sangat Sangat terbuka gitu ya? dalam artian saya harap ya memang maksudnya terhambat kepada teman-teman mahasiswa baru, entah itu mahasiswa baru atau mahasiswa 2021 atau 2022 itu, sama mempunyai semangat juga untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Iya. Jadi nantinya ke depannya adalah regenerasi itu tetap ada gitu loh. Jadi biar saya nggak kebingungan siapa nih bakal jadi calon pengganti. Iya betul. Jadi boleh buat teman-teman mahasiswa baru atau 2021 atau 2022 silakan kalau misalnya mau, apa namanya, mau diskusi dengan saya jangan canggung dan sebagainya, ya silakan follow DM IG saya gitu kan. Iya. Apalagi tulisnya buat anak-anak Elsa. Iya, mhm. Sangat boleh banget. Mungkin cantumin IG-nya di bawah, Mas. Iya di sini Iwan KSWN ya udah. Oke, mungkin, apa ya Mas, dari jadi presbem ini kan juga, banyak mungkin ya dari orang-orang yang, mempunyai harapan buat jadi presbem. Nah, kira-kira dari Mas Iwan tuh dulu tuh motivasi utama banget nih mau jadi presbem tuh apa sih Mas Iwan? Kalau misalnya belum bicara motivasi ya, Iya. sebenarnya awal saya ke sini memang, dari jauh sebelum saya masuk dalam kampus, saya sudah maksudnya sudah coba nyemulasi gitu terhadap kakak-kakak yang masih kuliah, bertanya-tanya kegiatan kampus itu seperti apa dan sebagainya. Nah motivasi saya memang adalah, saya ini jauh dari, apa ya namanya, saya bilang saya ini anak yang jauh dari kota yang besar gitu. Jauh di kota yang besar, di kampung terpencil di ujung selatan, di daerah saya. Jadi ketika misalnya saya ke sini tuh motivasinya saya pengen menjadi orang pertama lah di PES ini seperti gimana sih. Jadi kayak saya ini pengen membuktikan bahwasanya saya ingin menjadi orang pertama yang ada di PES. Oh iya. Maksudnya dalam artian kayak di organisasinya jadi pemimpin gitu. Oke. Saya ingin membuktikan bahwasanya orang-orang yang, orang-orang desa yang jauh dari kota Itu bisa mampu punya mimpi yang sama. iya, itu Keren. jadi nggak cuman orang-orang besar aja yang bisa, apa sih, ada orang-orang yang lahir di kota besar Iya, yang bisa jadi pemimpin. Oh iya, orang bagus desa banget. pun bisa. Iya betul. Bahkan mungkin, saya rasa ya saya di luar, maksudnya di luar dari Jawa Timur seperti itu kan. Heeh. Mampu saya memimpin gitu, saya ingin membuktikan hal itu sih motivasinya. Kalau boleh tahu nih, Mas, dari mana sih asal Mas Iwan ini? Oh saya dari ujung Banten pokok. Ujung Iya. Banten. Pokok kalau saya teman-teman tahu itu tahun 2018 mungkin yang Ipan Sepenting itu dekat dengan rumah saya. Iya ya. Berarti ini kemenangan Mas sendiri ini ada keterkaitannya nggak nih dengan mistis-mistis yang apa ada kekuatan dari sana gitu kan? Gak ada sih kalau itu ya, apa ya, realitas aja lah, realitas kita hidup di sini seperti apa gitu. Kirain ada mistis.
ada pegangan gitu. Tadi saya megang mesin kan. Iya, boleh. Ini saya mau menanyakan satu hal lagi nih. Oh, Yang tadi apa ya, gue mau nanya, gue lupa. Ya oke, mungkin ini di penghujung pertanyaan ya Mas Ega. Ini mungkin dari teman-teman sendiri punya kayak pandangan tersendiri terhadap pens ini bisa maju kalau di bawah alur seperti ini gitu kan. Nah, sedangkan yang menjadi nahkoda pens KMP sendiri itu adalah Mas Iwan kan. Jadi Mas Iwan sendiri yang bisa yang berhak untuk menjalankan. Mungkin dari teman-teman tuh punya saran gitu Mas. Mau diberikan kepada Mas Iwan, Mas. Coba kita bawa alur ke sini supaya pens itu lebih maju atau apa. Mungkin banyak kan kayak atau saran kritikan. Wah, misalkan nih contoh case terburuknya adalah mahasiswa ini punya kritik-kritikan untuk Mas Iwan yang ingin disampaikan gitu. Misal, oh Mas Iwan kok pas kepemimpinan Mas Iwan kok gini. Kan mereka kan juga mau punya wadah gitu Mas untuk betul. didengar seperti itu Mas. Itu ada nggak sih Mas? Atau langsung ke Masnya juga bisa? Oke, Gitu, jadi insya Allah kedepannya adalah kita akan membuka saran dan kritik terhadap untuk kepemimpinan saya insya Allah kedepannya. Jadi insya Allah per minggu kita akan breakdown seperti itu. Jadi kita breakdown saran dan kritiknya itu seperti apa aja sih, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Dan insya Allah kebuka. Dan memang ketika misal kritik teman-teman masih belum masih belum ditanggapi atau belum dibenahi oleh kepengurusan saya nantinya adalah silahkan teman-teman membuat pengaduan kembali. Nanti ada yang namanya Kesma BEM seperti itu. Jadi memang ketika misalnya di Kesma masih belum di bahasa Jawa direken gitu lah, belum dipenuhi lah saran dan kritiknya, silahkan langsung lapor ke saya seperti itu. Iya, maksudnya saya nanti langsung cross check seperti itu kan. Itulah alurnya nanti ke depannya itu seperti itu. Ya, itu dia tadi yang saya bilang itu kalau semisal kalau memang dilihat secara struktur itu kan kita harus bertahap kan untuk betul. memberikan solusi atau masukan. Nah, makanya untuk jika saran itu dihadang dengan di tengah jalan, itu kan mereka juga pasti kan nggak itu ya yang tadi yang saya bilang tadi kan takutnya gitu dari teman-teman itu punya saran, mempunyai kritik. Nah, dengan adanya struktur dan bagian-bagian atau step by stepnya itu di tengah jalan itu mereka malah terputus atau terhadang lah di situ. Jadi tidak bisa sampai menjadi perbincangan atau pemaparan di selanjutnya. Nah, makanya kan berarti dari Mas Iwan sendiri terbuka banget ya terbuka. Silakan langsung DM saja di IG saya gitu. Kalau saya memang di DM masih nggak balas atau sebagainya, tapi tetap saya balas sih. Terus saya buka kok pesannya, tenang aja, apalagi khusus tentang saran dan kritik ya. Betul. Karena itu juga ketika misalnya saya tidak ada saran dan kritik, saya merasa baik aja, fine aja gitu loh. Karena yang bisa menilai adalah dari teman-teman semua gitu. Teman-teman bisa menilai bahwasanya kurang cocok nih kinerjanya dan sebagainya, harusnya seperti apa sih gitu kan. Karena nantinya adalah yang membuat saya lebih baik adalah dari kritik dan saran kalian seperti itu. Berarti terhadap kritikan dan saran itu disampaikan melalui Kesma dulu gitu ya Mas? Iya, lebih dahulu. Tapi nanti sebelum ke Kesma kan kita ada yang namanya menerima saran dan kritik gitu kan, misalnya dalam kepengurusan. Insya Allah nanti kalau nggak per minggu ya per bulan kita breakdown itu ya saran dan kritik, karena yang nantinya adalah teman-teman yang merasakan gitu kan harusnya seperti apa sih. Lalu ketika misalnya dari saran-saran dan kritik teman-teman yang ada yang masih belum tersampaikan atau memang belum di breakdown dan sebagainya karena ya nggak tahu itu keselip atau kebun dan sebagainya, saya kan lapor lagi kepada Kesma Centernya nanti kan, ada Kesma BEM Pensnya gitu. Ketika misalnya memang di situ masih belum ada jawaban dan semuanya, silahkan langsung lapor ke saya seperti itu untuk step tahap dan tahapnya seperti masih nantinya terstruktur gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak sabar dan sebagainya, kayak waduh kelamaan nih kesini gini, coba aja silahkan langsung DM ke saya, nggak apa-apa gitu kan. Dan nggak ada salahnya juga seperti itu. Ini bener-bener pemimpin yang patut diacungi jempol kayaknya seperti itu. Karena gini Mas, menurut saya itu sangat sedikit pemimpin yang menerima kritikan, apalagi dia udah di bangku atas. Ya kan? Nggak mau tuh denger yang di bawah-bawah. Gitu kan. Kadang tutup mata dan tutup telinga ya. Ya semoga, saya berharap tidak akan terjadi pada kepemimpinan Mas Iwan. Iya, alhamdulillah semoga ya. Maksudnya apalagi kalau misalnya kita berbicara latar belakang adalah ketika misal menjadi seorang pemimpin ya memang pasti rata-rata ya, maksudnya
kebanyakan orang ketika menjadi pemimpin itu ketika di atas ya dia nggak bakal mengurusi hal-hal yang kecil seperti itu pemikirannya gitu, karena dia sudah mempunyai proyek-proyek yang besar yang bisa lebih menunjang hidupnya. betul. Kan Ya kan kita lihat sendiri kan Mas di zaman sekarang ini banyak pemerintah udah menduduki kursi atas itu nggak mau gitu mendengarkan orang-orang ini bawah ya, dan mereka tuh pasti berpikiran itu bahwa udahlah itu hanya kerikil-kerikil kecil yang halangi kita untuk naik ke atas. Sebenarnya itu bukan kerikil, tapi itu adalah masalah dan itu adalah masukan yang harus kita selesaikan. Seperti itu. Gitu sih. iya sih, maksudnya kalau kita melihat pada masa kepengurusan sekarang, mungkin kalau misalnya Mas Kais ini berbicara tentang masalah di pemerintahan, memang kalau misalnya saya melihat bahwasannya adalah ketika misalnya seorang itu tersebut menjadi seorang pemimpin, pemimpin tersebut gak akan memikirkan hal-hal kecil yang seperti saran dan kritik, karena teman-teman merasa sudah ada proyek yang lebih besar gitu yang ada di permata yang harus dikerjakan, yang itu memang benefitnya adalah bisa menunjang ke beberapa tahun ke depan daripada kita harus memperbaiki masalah-masalah kecil tersebut gitu. Nah, itu sebenarnya yang saya lihat itu kebanyakan seperti itu. Tetapi kembali lagi seperti ini teman-teman, bahwasanya ketika misalnya kita melihat ada saran dan kritik itu ditumpuk bertahun-tahun, itu tidak akan kelar dan tidak ada pemberesan nantinya. Maka kalau misalnya dari saya sendiri adalah ketika misal memang teman-teman merasa kurang cocok ke pemimpin saya, atau misalnya arah gerak saya kurang serak lah buat teman-teman, ya silakan teman-teman kasih saran dan kritik saya, yang itu akan nantinya membuat saya lebih baik lagi seperti itu. Karena pada dasarnya adalah saya itu lebih baik karena dari saran dan kritik teman-teman seperti itu. Keren. Sangat rendah hati sebenarnya. Rendah hati dan berwibawa. Seperti itulah presiden kita lebih ini. Mungkin sesi tanya jawab kita sudah selesai ya. Mungkin dari Mas Iwan sendiri kasih motivasi untuk teman-teman serta sendiri yang ingin maju menjadi presiden. Nyampaikan pesan-pesannya kepada adik-adik. Motivasi. Iya. Sebelumnya saya ingin memberi motivasi. Ya, ini motivasi dari saya adalah untuk teman-teman LK khususnya yang nonton ini nantinya, khusus yang angkatan 21, 22 atau nanti sebaru 2003 yang mempunyai motivasi ingin menjadi seorang pemimpin dan sebagainya, silahkan dipersiapkan dari jauh-jauh hari seperti itu. Jadi jangan putus silaturahmi, jangan putus komunikasi, dan tetap belajar seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika menjadi seorang pemimpin itu adalah tidak hanya bagaimana kamu bisa mengatur seseorang, tapi masih banyak ilmu-ilmu manajerial yang lainnya yang harus teman-teman pelajari seperti itu. Itu sih. Jadi saran motivasi dan sarannya seperti itu. Jadi terus tetap semangat. Pokoknya saya yakin bahwasanya teman-teman LK ini mempunyai kapabilitas yang baik. Dan dari teman-teman, pokoknya jangan pernah putus asa kalau belum dicoba. Iya. Ya itu ya masih. Karena hidup yang tidak diperjuangkan itu tidak akan pernah dimenangkan seperti itu. Itu kata-kata Sultan Syahrir. Tapi seperti itu lah. Wih, keren ya. Dan jangan lupa relasinya, betul. Iya. Betul. Karena hakikat manusia adalah makhluk sosial, betul, yang tidak bisa Hidup sendiri, ya. Ya mungkin cukup sampai sini aja podcast kita kali ini. Saya Haniful Gais selaku MC. Dan saya Masya Yolanda selaku MC juga. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.